Halo kawan pajak. Bertemu lagi bersama kami dalam acara Serawung Podcast 524. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak aruh. Waduh. Iya, perkenalkan, nama saya Lolita Fajrin, dan di sini saya tidak sendiri, melainkan saya bersama rekan saya Juan Rito Anggarta. dan kami merupakan fungsional penyuluh pajak di KPP Pratama Magelang. Nah, Kak Rito, sebelum kita mulai masuk ke materi, sepertinya kita sudah lama sekali ya Kak Rito ya tidak mengisi podcast. Nah, kawan pajak di sini yang menonton podcast kami hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah ini. Untuk bahasan hari ini apa ya Kak Rito kira-kira? Apa ya yang kira-kira sangat dekat dengan masyarakat gitu aja. Oh iya, jadi untuk tema bahasan podcast hari ini adalah mengenal pengusaha kena pajak atau yang biasanya kita sebut dengan PKP. Nah Kak Rito, kira-kira wajib pajak di luar sana itu sudah familiar belum sih dengan kata-kata atau istilah PKP ini? Sepertinya kalau yang jarang ke KPP atau ngikutin media sosialnya Dirjen Pajak sepertinya belum masih tahu awam ya, seperti iya. itu. Mungkin sebagian belum tahu, sebagian lagi sudah paham, atau justru sebagian lagi hanya pernah mendengar saja tanpa tahu maksud dan arti sebenarnya itu apa. Betul. Nah, mungkin Kak Rito bisa menjelaskan nih sebenarnya PKP itu apa sih? Baik, jadi berdasarkan peraturan perpajakan yang ada dalam hal ini Undang-Undang PPN, Baik. pengusaha kena pajak atau disebut juga PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang diatur sesuai dengan Undang-Undang PPN beserta perubahan terakhirnya, seperti itu Kak Lali. Nah, lalu Kak Rito, apa sih yang membedakan antara wajib pajak yang berstatus sebagai PKP dengan wajib pajak yang lain? Oh, baik. Pasti berbeda Kak Loli, tapi perbedaan yang mencolok adalah PKP ini itu berkewajiban melakukan pemungutan PPN setiap menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, setelah melakukan pemungutan itu harus melaporkan SPT masa PPN, seperti itu Kak Loli. Jadi ada kewajiban tambahan ya Kak Betul. Rito ya untuk wajib pajak yang statusnya sebagai PKP, tidak sama dengan wajib pajak lainnya. Nah, kapan kewajiban ini seharusnya muncul, Kak Rito? Oh, berarti kapan dikukuhkan PKP gitu? Iya, kapan seharusnya wajib pajak dikukuhkan sebagai PKP, maksudnya seperti itu. Jadi sebenarnya ada dua kondisi di sini Kak Loli. Jadi kondisi pertama itu adalah wajib pajak yang wajib dikukuhkan PKP. Baik. Yang kedua, wajib pajak bisa memilih untuk dikukuhkan PKP. Nah, yang pertama itu wajib pajak wajib dikukuhkan sebagai PKP adalah saat peredaran brutonya atau omsetnya itu sudah melebihi 4,8 dalam 1 tahun pajak. Seperti itu Kak Loli. Nah, setelah itu wajib pajak wajib melaporkan omsetnya untuk dikukuhkan PKP. Paling lambat kapan? Paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. Contohnya CVABC itu dari Januari sampai Juni itu omsetnya sudah 4,8, berarti akhir Juli udah harus melaporkan omsetnya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Itu kondisi yang pertama ya, betul. Nah, kondisi yang kedua adalah wajib pajak yang dapat memilih untuk dikukuhkan PKP. Nah, kalau kondisi ini itu tidak perlu menunggu omsetnya 4,8 di atas 4,8 miliar untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun wajib pajak dapat mengajukan permohonan ke KPP di mana dia terdaftar, seperti itu. Berarti wajib pajak tetap bisa memilih ya Kak Rito untuk dikukuhkan walaupun sebenarnya dia tidak wajib, seperti itu ya. Nah, kita tahu bahwa pengusaha yang omsetnya belum ada 4,8 itu kan disebut dengan pengusaha kecil. Tapi ternyata ada ya Kak Rito pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP padahal kan kewajibannya bertambah gitu. Oh iya. Pasti ada Kak Loli, apalagi untuk wajib pajak yang merupakan rekanan pemerintah atau merupakan rekanan pengusaha kena pajak lain, seperti itu. Seperti kita tahu bahwa setiap belanja instansi pemerintah itu wajib melakukan pemungutan PPN dalam besaran tertentu, seperti itu ya Kak Loli. Jadi kenapa jadi harus wajib PKP? Karena bukti pemungutan PPN itu faktur pajak Kak Loli. Nah, saat wajib pajak belum dikukuhkan sebagai PKP, wajib pajak belum bisa menerbitkan faktur pajak. Oleh karenanya,
kalau wajib pajak itu adalah rekanan pemerintah, itu bisa memilih untuk dikukuhkan PKP walaupun omsetnya masih di bawah 4,8. Seperti itu. Jadi kita tinggal melihat target pasarnya ya, Ya, kan? Kalau seperti memang itu. target pasarnya rekanannya seringnya adalah instansi pemerintah, ya wajib pajak biasanya memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Atau rekanannya itu pengusaha kena pajak lain. Pengusaha kena pajak lain. Karena setiap pembeliannya pengusaha kena pajak itu memerlukan faktur pajak masukan ya, Kak Rito, agar bisa itu. dikreditkan. Betul. Nah, Kak Rito, selanjutnya saya mau membahas terkait dengan formulir permohonannya nih. Kira-kira apa sih? Nah, di sini sudah saya siapkan ya. Yang pertama, formulir yang harus diisi yaitu formulir pengukuhan PKP atau pengusaha kena pajak. Nah, ada juga di sini formulir permintaan aktivasi akun PKP. Nah, dua formulir ini silahkan diisi oleh wajib pajak, dilampiri dengan persyaratan-persyaratannya. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi bisa melampirkan fotokopi NPWP dan KTP serta ditambah denah lokasi usaha, foto lokasi usaha, soft copy dan hard copy pas foto. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan nanti persyaratannya ditambahi dengan fotokopi akta pendirian dan ditambahi dengan stempel. Kalau badan kan punya stempel ya, Kak Rito ya. Tapi kalau orang pribadi cukup ditanda tangan saja. Nah, selanjutnya ada formulir terakhir nih, Kak Rito, yaitu formulir permintaan sertifikat elektronik. Seperti ini formulirnya. Nah, ini sama saja untuk wajib pajak orang pribadi nanti dilampiri dengan fotokopi NPWP KTP pengurus. Nah, untuk badan fotokopi NPWP KTP pengurus, fotokopi NPWP badan, dan ditambah dengan fotokopi akta pendirian. Nah, jadi ketiga formulir ini diserahkan di awal, Kak Rito, untuk permohonan pengukuhan PKP. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong Kak Loli, Ya? kalau mau daftar PKP yang harus dipersiapkan apa? Seumpama sudah mendaftar, kira-kira diprosesnya berapa lama? Seperti itu. Baik Kak Rito. Jadi untuk pengukuhan menjadi PKP itu sendiri waktunya cepat ya Kak Rito. 1 hari kerja dia sudah statusnya bisa dikukuhkan menjadi PKP. Namun aktivasi akunnya itu membutuhkan waktu Kak Rito. Kalau kita cek di aturannya itu adalah 10 hari kerja. Karena kan untuk dikukuhkan menjadi PKP dan diaktifkan akunnya itu petugas pajak perlu melakukan verifikasi lapangan. Iya betul. Jadi nanti akan dicek tempat usahanya di mana. Nah, kalau sudah dicek baru akan pengaktifan akun seperti itu. Nah, nanti wajib pajak silahkan datang ke kantor pajak untuk diinstalkan aplikasinya. Seperti itu. Nah, terus Kak Rito, bahasan selanjutnya nih, kira-kira gitu kan, selain syarat administrasi, biasanya penelitiannya apa saja sih? Nah, itu kan perlu kita bahas juga ya. Nah, wajib pajak atau pengurusnya itu harus laporan SPT tahunan minimal 2 tahun terakhir. Jadi harus dicek dulu ya. Iya, harus dicek dulu. Sebelum kawan pajak itu mendaftar PKP, itu harus dicek sudah laporan atau belum dari wajib pajaknya sendiri maupun pengurusnya kalau itu badan ya Kak Loli. Iya, betul. Nah, selain itu dipastikan juga wajib pajak maupun pengurus tidak memiliki tunggakan pajak Kak Rito. Iya. Jangan lupa dicek ada tunggakan atau tidak. Mungkin kalau ada telat-telat lapor, itu biasanya ada seperti sanksi atau denda seperti itu. Iya, betul. Nah, Kak Rito, kira-kira prosesnya bagaimana sih setelah wajib pajak dikukuhkan, terus datang ke KPP? Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Baik. Nah, setelah aktivasi akun, itu prosesnya adalah dari KPP atau dari otoritas pajaknya memberikan namanya password Innova. Baik. Dan aktivasi akun PKP itu dengan memberikan password Innova. Makanya, kawan pajak pastikan email yang didaftarkan saat pendaftaran PKP harus aktif Kak Loli. Karena nanti password Innovanya itu akan dikirim ke email. Selain itu, kawan pajak itu harus datang ke KPP untuk membuat pasfresh sertifikat elektronik seperti itu. Oleh karenanya harus pengurus dalam hal ini kalau badan atau CVPT itu biasanya direksi gitu atau direkturnya seperti itu. Setelah mendapatkan password Innova dan pasfresh sertifikat elektronik, seperti kita yang bahas tadi bahwa PKP itu harus mengut PPN, di mana bukti pemungutan PPN adalah faktur pajak. Nah, faktur pajak itu
bisa dibuat di mana Kak Loli? Di aplikasi e-faktur. Nah, oleh karenanya setelah aktivasi akun, wajib pajak itu harus menginstal namanya aplikasi e-faktur. Iya, untuk Ya. aplikasi yang terbaru sekarang versi berapa ya Kak Rito? 3.2 seperti Sepertinya itu. kawan pajak yang sudah PKP sudah Ya. memiliki aplikasi Ya. terbaru ya Kak Rito ya, karena Ya. seharusnya aplikasi yang lama sudah tidak bisa dipakai. Betul, ya. Seperti kita tahu bahwa karena wajib pajak ini harus menginstal aplikasi e-faktur, itu bisa datang ke KPP untuk dibantu. Atau kalau memang bisa jago IT, itu langsung bisa mendownload aplikasinya di e-faktur.pajak.go.id. Nanti di bawah login, username password itu ada seperti link-link seperti itu. Nanti di situ kawan pajak bisa memilih aplikasinya sesuai perangkat yang dimiliki oleh wajib pajak atau yang akan digunakan. Contohnya perangkatnya 64 bit, 32 bit, memakai Windows atau memakai MacBook gitu, seperti itu. Baik, nah itu terkait dengan aplikasi e-fakturnya. Nah, aplikasi e-faktur itu kan untuk pembuatan faktur ya Betul. Kak Rito ya. Nah, setelah kita membuat faktur, kan ada kewajiban lagi yaitu pelaporan SPT tahunan. Nah, itu bagaimana sih Kak Rito prosesnya Oh, atau iya. tata caranya? Mungkin maksud Kak Loli SPT masa PPN gitu ya tadi ya. Tadi iya. saya sebutnya apa nih? SPT tahunan. Oh iya, mohon Oke, maaf. Baik. Nah, seperti kita tahu bahwa setelah melakukan pemungutan pajak atau menerbitkan faktur, itu si PKP wajib melaporkan SPT masa PPN setiap masanya, atau kalau di pasal 2A Undang-Undang KUP itu satu masa pajak adalah 1 bulan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah menerbitkan faktur, kawan pajak harus melaporkan SPT masanya di web e-faktur. Oh, jadi kalau webnya itu namanya web strip e-faktur ya Kak? Betul, ya. Pajak.go.id. Itu diaksesnya melalui browser. Nah, kawan pajak harus sebelumnya mengimpor atau menginstal sertifikat elektroniknya di browser yang digunakan. Nah, caranya cukup mudah. Nanti kawan pajak menggunakan browser apa, nanti ke menu setting, biasanya ke menu security atau privasi, nanti di scroll ke bawah, nanti ada pilihan manage certificate gitu. Nah, setelah itu di menu itu nanti diimpor sertifikat elektroniknya, masukin passphrase-nya, lalu bisa digunakan. Nanti seperti itu Kak Loli. Nah, lalu Kak Rito, apakah semua faktur yang sudah kita buat di aplikasi e-faktur itu otomatis bisa langsung masuk ke SPT masa PPN yang di web e-faktur? Itu kan dua perangkat yang berbeda. Betul. Ya, aplikasi sama web. Iya. Nah, apa bisa Kak Rito? Nah, ini perlunya saat membuat e-faktur sampai proses upload. Jadi statusnya harus upload ya? Ya, jadi status fakturnya harus approval sukses. Baik. Nah, approval sukses itu nanti saat wajib pajak akan melaporkan SPT masa bersangkutan, saat wajib pajak posting masa bersangkutan, semua faktur yang diterbitkan dan pajak masukan yang dikreditkan itu akan terangkum di SPT masa tersebut, seperti itu. Jadi nanti ada statusnya apakah lebih bayar, kurang bayar, ataupun nihil ya. Seperti itu, Kak Rito. Loli. Baik. Nah, untuk materi SPT masa PPN ini nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, Ya, Kak Rito, mungkin di di podcast sesi lain. podcast selanjutnya. Nah, mungkin kita membahasnya sampai segini dulu ya. Ya. Nah, Kak Rito, pertanyaan berikutnya mungkin bisa dijelaskan kapan sih tanggal jatuh tempo terkait dengan kewajiban PKP ini? Ya. Mungkin jatuh tempo pembuatan faktur Betul. atau jatuh tempo pelaporan SPT masa PPN-nya. Baik, ya. Seperti kita tahu bahwa wajib pajak PKP ini yang sudah dikukuhkan PKP ini wajib melaporkan SPT masa PPN. Betul. Nah, paling lambat adalah akhir bulan berikutnya. Akhir bulan Seperti berikutnya. itu. Contohnya nih Kak Rito, misal mau lapor SPT masa Mei, maka Iya. paling lambat akhir bulan Juni. Betul. Nah, selanjutnya kalau pembuatan faktur sendiri Kak Rito? Oke, pembuatan faktur juga ada jatuh temponya Kak Loli, yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Seperti itu. Contohnya kalau membuat faktur Juni ini terakhir adalah diposting atau diupload itu tanggal 15 Juli seperti itu. Oke, itu harus dicatat dan diingat-ingat Iya. ya Kak Rito ya. Selanjutnya nih, apa sih akibatnya kalau ada wajib pajak yang melewati jatuh tempo itu? Oh ya.
Untuk pelaporan SPT masa PPN apabila wajib pajak lalai atau telat seperti itu Kak Loli, nah itu bisa didenda sebesar 500.000. Baik. Selanjutnya apabila wajib pajak itu juga lalai untuk menerbitkan faktur atau telat menerbitkan faktur, itu bisa didenda 1% dari DPP-nya seperti itu. Nah, lumayan ya Kak Rito ya. Nah yang terakhir nih Kak Rito, kita kan dari tadi sudah membahas terkait dengan pemungutan PPN. Sebenarnya karakteristik PPN itu sendiri seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, nah seperti yang sudah kita bahas dari tadi, bahas pemungutan PPN, Iya. SPT masa PPN, seperti itu. Nah, sebenarnya PPN itu ada karakteristik tersendiri, Kak Loli. Nah, apa karakteristik tersebut? Itu yang pertama, PPN adalah pajak objektif. Jadi, dia didasarkan pada objeknya, bukan pada subjeknya. Contohnya, ada wajib pajak yang penghasilannya di bawah PTKP seperti itu, membeli motor seperti itu ya. Nah, PPN itu melihat dari motornya atau objeknya, jadi tidak melihat dari siapa yang beli. Jadi walaupun pembelinya itu merupakan wajib pajak yang berpenghasilan di bawah PTKP, tapi motor itu barang kena pajak, BKP ya BKP. Nah, makanya harus dipungut PPN seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, merupakan pajak tidak langsung. pajak tidak langsung. Nah, pajak- maksudnya apa nih? Nah, pajak tidak langsung kan seperti contoh tadi bahwa motor yang dibeli oleh seorang karyawan berpenghasilan di bawah PTKP itu kan terutang oleh konsumen akhirnya, oleh Betul. orangnya, tapi dipungut oleh dealernya, contohnya seperti itu, atau penjualnya seperti itu. Yang ketiga Yang adalah ketiga, multi-stage levy. Nah, itu dipungut dari produsen sampai konsumen akhir, berjenjang seperti itu. yang keempat, Yaitu non-duplikasi atau tidak mungkin ada pajak berganda saat adanya pemungutan PPN karena ada mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan. Maksudnya gini, dari produsen menjual ke distributor utama ada pajak keluaran. Nah, distributor utama itu mendapatkan pajak masukan. Nanti distributor utama menjual ke dealer, contohnya seperti itu. Nah, nanti dari distributor utama itu menerbitkan faktur pajak yaitu pajak keluaran, nanti dealer dapat pajak masukan. Nah, sampai ke konsumen akhir, makanya tidak akan ada pajak berganda. pajak berganda karena ada mekanisme PKPM Iya. ini. Itu tadi 4 ya Kak Rito Iya. ya totalnya ya. Nah, kawan pajak kita kan tadi sudah membahas cukup lengkap ya, dari awal kita membahas mengenai pengenalan PKP, terus siapa saja yang harus dikukuhkan menjadi PKP, bagaimana persyaratan untuk permohonan pengukuhannya sampai kewajibannya, sanksi administrasi, dan yang terakhir tadi terkait karakteristik PPN sendiri. Iya. Nah, Kak Rito mungkin bisa disampaikan ke kawan pajak yang sedang menonton ya, apa sih pesan Kak Rito terkait dengan PKP ini? Oke. Seperti kita tahu kan banyak wajib pajak yang mereka asal pengen dikukuhkan sebagai PKP tapi Iya. tidak tahu kewajibannya, Iya. sehingga tidak mematuhi itu dan di belakang terkena sanksi Oh administrasi. iya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya terkait kelalaian kewajiban perpajakan khususnya terkait PPN ini itu pasti ada sanksinya. Nah, kawan pajak apalagi yang memilih untuk dikukuhkan itu harus ingat bahwa setiap masanya harus lapor SPT masa PPN seperti itu Kak Loli, dan saat pemungutan harus menerbitkan faktur karena kelalaian itu akan ada dampak dendanya. Oleh karenanya kawan pajak harus ingat, apabila kawan pajak memang di masa itu tidak ada transaksi, tetap harus melaporkan SPT masa PPN-nya. PPN. Kadang yang lupa saat nggak ada transaksi seperti itu Kak Iya, Loli. betul. Nah, selain itu, kalau misal kawan pajak omsetnya di bawah 4,8, itu juga bisa mengajukan permohonan pencabutan PKP ya, Kak Betul. Rito ya. Kalau memang kedepannya memang sudah tidak ingin dikukuhkan sebagai PKP Betul. lagi. Nah, baik nih Kak Rito, selanjutnya ada sesi tanya jawab nggak sih? Kayaknya nggak ada ya, Nggak karena ada, ini karena kan podcast. Oh iya, karena Bukan podcast IG ya, live. bukan Iya. IG live. Nah, mungkin selanjutnya kita juga akan membahas mengenai materi-materi terkait dengan PPN ini ya Iya. Kak Rito ya, Ha-ha. di sesi berikutnya. Iya. Oke Kak Rito, mungkin kita bisa berpamitan dengan kawan pajak karena memang waktunya sudah habis ya Kak Iya. Rito. Nah, untuk kawan pajak selalu ikuti terus serangkaian Sambung podcast ini Kak Loli, Iya. karena berisi terkait pengetahuan-pengetahuan terkait kewajiban perpajakan seperti itu. Jadi jangan lewatkan ya.
Di sini saya juga punya pantun nih Kak. Oke, siap. Jangan lupa asiknya ya. Ya, oke. Jalan-jalan ke Palangkaraya. Asik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.